Oke, nomor 16 nih. Nilai rata-rata ujian mapel fisika dari 15 anak adalah 63. Keesokan harinya, ada beberapa anak yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-ratanya menjadi 60. Jika rata-rata anak yang mengikuti ujian susulan adalah 51, maka berapa jumlah anak yang mengikuti ujian susulan? Nah, kalau kayak gini itu ada trik cepatnya, guys. Jadi gini, yang ikut ujian mapel fisika yang awalnya itu kan ada 15 anak dengan rata-rata 63. Nah, kemudian ada anak nyusul nih. Terus rata-ratanya jadi 60. Nah, rata-rata si anak yang nyusul ini itu adalah 51. Nah, kalau kayak gini kita harus tuliskan rata-ratanya itu secara berurutan. Jadi pertama yang paling kecil, yaitu yang paling kecil itu kan yang rata-rata dari anak yang nyusul kan. Jadi ada 51 nih. Kemudian rata-rata dari anak yang ujian pertama sama anak yang ujian nyusul itu kan 60. Nah, terus rata-rata yang anak ujian pertama itu kan 63. Nah, kita harus cari selisihnya nih. Ini ada 9. Ini selisihnya itu 3. 3 nih. Nah, yang anak yang awal itu kan 15 anak. Lah yang ditanya itu yang nyusul berapa? Itu tinggal kita bandingin aja pakai selisih ini. Pakai ini angka 9 sama 3. Tapi dibalik. Ini kan 3 ini kan tadi selisih antara rata-rata keduanya sama rata-rata yang ujian awal kan. Nah, sekarang dibalik. Jadi kita buat nyari yang jumlah anak susulan kita pakai yang angka ini. Jadi 3/9 dikali sama jumlah anak yang awal ujian tuh 15. Nah, ini kita kan bisa bagi. Ini 3, ini jadinya berapa tuh? 5 kan jawabannya C. Oke, lanjut ke nomor 17 nih. Nah, ini jika ada X sama dengan 1/4 dikurangi 1/4 dan Y sama dengan 1/4 dikurangi 1/4 maka kita disuruh bandingin nilainya nih. Nah, soal kayak gini tuh gampang, guys. Nih gua tulis soalnya lagi ya. Di sini ada 1/4 di kok 1/4 X sih? Sorry. 1/4 ya kan dikurangi 1/48. Ini kan X. Kemudian yang Y itu ya ampun. Nah, ginilah 1/44 dikurangi 1/46. Ini kan Y. Nah, buat bandingin ginian kita itu harus lihat angka depannya dulu, guys. Yang ini sama yang ini kita lihat dulu. Terutama bagian bawahnya nih, 42 sama 44-nya. Soalnya kan atasnya itu kan 1 sama semua nih. Nah, logikanya gini. Kalau pembaginya makin gede, nilai hasilnya itu makin kecil apa makin gede? Ya jelas makin kecil kan. Berarti udah jelas nih. 1/42 ini sama 1/44 ini yang lebih besar. Ini yang lebih kecil nih. Soalnya pembaginya dia lebih besar, maka hasilnya pasti lebih kecil. Nah, kemudian kita lihat yang angka belakangnya. 48 sama 46. Ingat, kalau pembaginya lebih besar, hasilnya lebih kecil. Berarti 1/48 sama 1/46 ini hasilnya ini yang lebih kecil. Nah, yang X ini yang depan ini besar, yang belakang ini kecil. Lah yang Y, yang depan ini kecil, yang belakang ini besar. Nah, udah jelas kan berarti jelas yang jawabannya yang X lebih besar dari Y. Soalnya kan tadi ini besar dikurangin kecil, yang ini kecil dikurangin besar. Nah, jelas. Oke, lanjut nomor 18 nih. Ada 1, 2, 3, 4 ya kan dikali sama 1, 2, 3, 2 dikurangin 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1.
Nah, ini kan bisa gue jabarin jadi gini. Kita harus ubah yang di sini sama yang di sini ini menjadi 1, 2, 3, 3, bro. Caranya gimana? Gini, kan 1, 2, 3, 4 itu kan sama aja kayak 1, 2, 3, 3 tambah 1. Nah, 1, 2, 3, 2 itu kan sama aja kayak saya 2, 3, 3 dikurangi 1 ya kan. Nah, ini terus dikurangin sama 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1. Nah, dia kan bisa jadi, ingat nggak sifat ini? Ini, ini kan nanti dia bisa jadi 1, 2, 3, 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, ya kan? Ingat nggak dulu sifat aljabar yang gini nih? Pokoknya kalau misal A plus B dikali A min B itu nanti jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu ada rumus dasar aljabar banget tuh. Nah, oke lanjut. Berarti ini nanti tinggal dikurangin 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1 ya kan. Nah, ini berarti kan ini sama ini hilang. 0. Ini sama ini 0. Nah, nanti jadinya jawabannya sama dengan 0 ya kan. Oke, itu untuk yang X. Kemudian untuk yang Y gimana? Sama aja caranya. Jadi kan 300 kuadrat nih. Dikurangin. Biar gampang, gua kurung aja. Gini kan. Nah, itu kan ada 301 kali 299. Sama aja kita harus ubah 301 sama 299-nya itu jadi 300. Jadi nanti dia jadi 300 ditambah 1 kan. Dikali sama 300 dikurangin 1. Nah, tutup. Nah, ini kan jadinya nanti sama dengan 300 kuadrat nih. Dikurangin. Ini kan 300 plus 1 sama 300 minus 1 kan sama kayak tadi sifatnya. Jadinya nanti 300 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ya kan? Nah, ini nanti jadinya 300 kuadrat dikurangi 300 kuadrat ditambah 1 kuadrat, bro. Nah, ini hilang kan, 300 sama 300 0. Jadi nanti jawabannya sama dengan 1. Jadi X itu lebih kecil daripada Y. Jawabannya yaitu yang B. Oke, nomor 19 nih. Jika ABC dikali 3 hasilnya BBB, maka A plus B plus C sama dengan. Nah, kalau ngerjain soal kayak gini logikanya itu gini. Ini kan nilainya itu BBB. Pasti dia ratusan. Nggak mungkin puluhan, nggak mungkin ribuan kan. Berarti angkanya ratusan tuh. Kemudian ini ada ABC. Berarti angkanya juga ratusan juga. Intinya ratusan berapa? Kalau dikali 3 hasilnya ratusan juga tapi nilainya sama BBB. Gampang banget. Kita harus uji coba dulu tapi. Kan kemungkinan gini, kemungkinan yang ratusan bisa dibagi 3 hasilnya tetap ratusan itu berapa? 300 kan? 300 kalau gue bagi 3 hasilnya dia 100. Nah, tapi kan dia nggak memenuhi persyaratan ABC sama BBB ini. Makanya kita harus cari nilai yang di atas 300. Kalau dibagi 3 hasilnya itu bisa memenuhi persyaratan ini. Kemungkinannya berarti kan kita coba dulu 333 kita bagi 3. Hasilnya dia kan 100, 101. Nah, dia kan nggak memenuhi. Berarti kita nggak boleh pakai itu. Kita coba yang lain. Misal kita coba 4, 4, 4 nih. Kita bagi sama 3. Hasilnya berapa tuh? 4 bagi 3, 1, 14. Ini kan 4, terus 2, 4, 8. Nah, ini memenuhi. Ini 4, 4, 4 ini kan sama aja kayak BBB. BB. Yang ini sama aja kayak A, B, C. Nah kan benar B-nya 4. Ini B-nya juga 4. Nah, berarti angkanya itu 4, ABC-nya itu 148.
Nah, ya udah kita berarti tinggal hitung. Berapa 1 tambah 4 tambah 8 kan. Nah, jawabannya itu 13. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 20 nih. Sebuah kertas berbentuk persegi memiliki luas 62 meter persegi. Dimasukkan ke dalam kardus berbentuk kubus yang panjang rusuknya itu sama dengan panjang sisi persegi. Oke, jika P adalah sisi persegi dan Q adalah volume kardus, maka nah ini kan kardus. Nih, gini. Nah, dia panjang rusuknya itu sama kayak sisi persegi. Nah, padahal sisi persegi itu dia P. Ini ya P, ini ya P. Berarti volume kardus sama dengan P pangkat 3 ya kan. Nah, volume kardus itu adalah Q. Berarti Q sama dengan P pangkat 3. Jawabannya adalah yang C.